Ya, sudah. Panggilan beribadah. Salam. Dan keheningan kita dapat mengingat janji Tuhan Yesus yang meneguhkan dan menguatkan dalam menghadapi keadaan hidup masa kini dengan adanya pandemi COVID-19. Ada janji penghiburan yang menghalau ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian. Kini dengan iman, marilah kita memuji Allah Sang Penolong kita. Kita memuji Tuhan dan kita nikmat 14 bait 1. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayang. Pertolongan kita dalam kebaktian Minggu 17 Mei 2020 adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Pada waktu itulah kamu akan tahu aku di dalam Bapakku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian nats pembimbing yang terbaca dari Yohanes 14 ayat 20. Kita memuji Tuhan dan kita nikmat Matius 5 bait pertama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Marilah kita berteduh di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa secara bersama dalam doa. Marilah kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan kejahatan kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami ini telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Walaupun kami tidak menyebutkan satu persatu, kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya, sebab tidak ada satupun perbuatan kami yang tersembunyi darimu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami semua mohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Ini Jemaat nomor 36 bait 1.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 11 ayat 1. Ini kok. Masuk di bagian Mazmur. Marilah kita sekeluarga memuji Tuhan dan membaca secara beralasan dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 11. Mazmur 9 Mazmur 9 ayat 1 sampai 11. Mazmur 9 ayat 1 sampai 11. Perempuan baca ganjil dan laki-laki genap. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sebab Aku mau tiga tuh. Itu. itu dua nih. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan bumi senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatannya kepadamu. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, berkatanya perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dua dari Menyanyi di jemaat ayat 6. Yang pertama, besarkan nama Tuhan.
Berdoa baca firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mengaturkan doa dan doa dipimpin oleh Jero. Tuhan, sedang kami membaca firman Tuhan, memberkati supaya firman Tuhan ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 15 sampai 21. Baca dulu. Yesus menjanjikan menghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sebab sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kapanpun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Shalom. Kita semua patut menyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena di tengah pandemi COVID-19 yang setiap waktu selalu datang dengan kabar yang membuat kita dan dunia diselimuti kecemasan dan ketakutan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama duduk di hadapan Tuhan. Sekalipun masih di rumah kita sendiri, namun kita percaya di rumah kita Tuhan Yesus hadir dalam rohnya. Karena bait Allah sesungguhnya adalah di tubuh kita masing-masing. Jadi beribadah maupun bersekutu dengan Tuhan baik pribadi maupun dalam rumah tangga itu adalah tetap persekutuan dengan Tuhan yang disebut bait Allah atau gereja. Di hari ini saat kita merayakan Minggu Paskah ke-6 dan dalam peringatan bulan bahasa dan budaya Gemit minggu ketiga, Rasul Yohanes datang menyapa kita dengan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat Tuhan Yesus yang membesarkan hati dan meneguhkan iman murid-murid yang sesungguhnya ada dalam kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan oleh pemberitahuan Yesus bahwa ia akan menanggung penderitaan di desa dan dianiaya. Bahkan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Wejangan Yesus ini pun disampaikan kepada kita ketika kita ada dalam kegelisahan,
ketakutan dan kecemasan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 yang tidak saja mengancam nyawa, tetapi juga mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi. Dan dalam situasi inilah kita mendengar beberapa hal yang disampaikan Tuhan yang menyejukkan, meneguhkan, meneduhkan, menenangkan, dan menghibur kita. Pertama, Ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya sendiri, bagaikan anak-anak yatim piatu, atau dalam bahasa sehari-hari, bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Apalagi murid-murid atau orang-orang percaya mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ia berjanji akan melengkapi murid-muridnya dan semua orang yang percaya, yakni dengan meminta kepada Bapa agar memberikan Roh Kudus dan Roh kebenaran yang akan menuntun setiap orang untuk bersaksi dalam kebenaran itu, dan sekaligus memimpin, mengajar, menasihati, mengingatkan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran Allah. Roh Kudus yang terus menghibur setiap orang yang percaya untuk menjadi saksi-saksinya, sebab para saksinya akan berhadapan dengan orang-orang lain yang akan menolak dan membenci mereka, akan berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kedua, untuk menerima semua itu, Yesus menasihati dan mengingatkan para pengikutnya atau orang-orang percaya agar mereka terus memiliki kehidupan yang berpegang pada perintahnya, menaati semua perintahnya sebagai perwujudan dari kasih mereka kepada Yesus. Seorang yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan Yesus, maka ia akan dapat melihat bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun ada jalan keluar, ada penghiburan, nasihat, bimbingan, serta pertolongan Allah yang disediakan melalui Roh Kudus. Dalam masa sukar sekalipun, ia akan menemukan solusi dari tiap kesukarannya. Ia menerima kekuatan untuk tetap melangkah. Ia mendapat penghiburan untuk terus mengangkat kepala melihat harapan yang ada depan kita. Dalam Roh Kudus, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berputus asa atau hilang pengharapan. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Ketiga, Yesus memberikan warisan damai sejahtera yang bersumber darinya kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera yang tak pernah dapat diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang diberikan dunia bersifat sementara dan terbatas oleh waktu. Tetapi damai sejahtera yang datang daripada Yesus bersifat kekal dan abadi. Damai sejahtera yang menolong setiap orang untuk tetap tenang dalam situasi sulit dan penuh kegentaran sekalipun. Keluarga Tuhan yang diberkati, anak-anak yang saya sayangi, tak bedanya dengan murid-murid yang berada dalam kegelisahan dan kecemasan. Kita pun sedang berada dalam situasi yang sama. Di tengah pandemi COVID-19, dengan jumlah jiwa terpapar COVID yang semakin banyak, ada beberapa yang telah meninggal dunia, tapi ingatlah bahwa janji Tuhan tetap sama, bahwa Ia tetap menyertai kita. Roh-Nya menolong kita dan menghibur kita. Damai sejahteranya melingkupi kita. Roh-Nya menolong kita dan menghibur kita. Damai sejahteranya melingkupi kita. Nasihatnya pun bagi kita. Apapun situasi kehidupan kita, tetaplah mengasihi Dia.
menaati serta melakukan perintah-perintahnya, dan hidup dalam kebenaran yang diajarkan kepada kita. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dan renungan tadi di dalam doa bapa kami yang dipimpin oleh Jero. Doa bapa kami. Kami di surga, dikuduskan namamu, taurat kerjaanmu, dengan kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada ini, izinkan dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam Tuhan, tetap yang jahat, dan kaya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Termasuk pengakuan iman. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku itu dari Muhammad 344 ayat 1. Sini itu sebenarnya 74. Tidak baca ingat akan nama Yesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Pokok doa kita itu untuk pemerintah, bangsa dan negara, gereja lingkup, untuk gereja, para petugas medis, petugas yang ada di gugus tugas percepatan penanganan COVID, anak-anak sekolah, mereka yang terpapar COVID, yang sudah dirawat, dan masalah pergumulan yang akan disertakan kehidupan kita masing-masing. Doa syafaat akan dipimpin oleh Mama.
kami Bapa di surga, mengucapkan Yesus Kristus dan kasih Tuhan untuk kami Tuhan hingga hari yang lalu ini dengan semua kami atas Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dengan saat kami bersama Tuhan. Terima kasih firman yang sudah membawakan kami dengarkan. Kami mohon kami berkati. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, gereja, PGD, PGI, Sinode, Kelas dan Jemaat, serta para petugas yang berada di depan tugas percepatan penanganan COVID-19, anak-anak sekolah, mereka yang terpapar COVID-19 yang sementara dirawat dan semuanya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati bangsa negara kami, berkati mereka, para perawat dan semuanya, dan serta mereka yang terpapar ini Bapa. Kami mohon Tuhan, kami mohon pulihkan bumi kami ini, negara kami ini, provinsi kami, kota kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami taruh dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan sembuhkan ini semua Tuhan. Dan kami percaya badai ini pasti akan terlalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, anak-anak sekolah Tuhan, Tuhan berkati Bapa, agar walaupun di rumah Tuhan, kami tetap bisa membimbing anak-anak ini Bapa dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa pergumulan bagi pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa bagi rumah tangga ini Bapa, Tuhan berkati bagi anak-anak kami, Putri Elsa Jero, Gatwin Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon Tuhan di mana kami membawa pergumulan akan pembangunan rumah kami Bapa. Kami percaya Kau tahu Bapa, kami percaya Tuhan setiap berkat Tuhan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati, Tuhan akan menyertai selalu Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami berkati akan hidup kami, beri kami selalu kesehatan, kekuatan dan mendapat semuanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami Bapa, berkati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan, kami percaya kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kebaktian ini akan berakhir, namun kita akan tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita nyatakan keyakinan dan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 237.
damai sejahtera menaungi dan melingkupi kita supaya dalam setiap langkah kita di segala keadaan kita beroleh kesukaan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta engkau. Shalom, selamat hari Minggu.